Jadi sebuah kata, sebuah pernyataan, pidato. Lah begini ini kata, ucapan. Coba di mana logosnya? Saya bantu aja ya. Banyak kok kalau kita mau buka ya. Ya, saya yang saya dapat aja dulu ini. Satu aja satu. Ya, banyak, jangan banyak-banyak, Bang. Satu aja, Bang. Iya. Silakan Bapak. Iya. Ini dari Google Satu aja, juga. Bang. Kita kan ini orang Google saja. Ini hanya panggilan kata-kata Iya, saja. silakan tunjukkan datanya, Pak. Ini saya buka dari Google juga. Iya, silakan tunjukkan, Pak. Open Cam tunjukkan datanya, Pak. Saya bacakan saja lah, nggak usah lah pakai open cam. Ya, Pak. Itu Pak kalau nggak open cam, Pak, namanya ngibul, Pak. Kok ngibul? Banyak loh. Anda bisa cari sendiri kok, jadi nanti banyak kok itu logos. Ya, jangan Bang Don, jangan banyak-banyak, Bang. Satu aja, Bang. Iya, makanya ini saya juga ambil satu ini, makanya ya terserah Anda. Kalau Anda bisa cari juga. Nggak terlalu susah. Diskusi kita terserah gimana nih diskusi. Kita diskusi pakai data. Mau diskusi baik terserah. Kalau terserah yang penting kita nggak usah diskusi loh. Bang, semua itu dari Google saja. Dari bagaimana cara Anda menyusun kata-kata. Saya tambah lagi ya, Bang Don Juan. Nggak apa-apa, diskusi aja. Bang Don Juan, diskusi aja. Saya cuma ngasih tambahan materi ya. Ini sama Wikipedia ya, Wikipedia. Definisi kata logos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sabda. Nih sabda. Buah pikiran yang diungkapkan. Kalau buah pikiran tidak diungkapkan, nah itu bukan logos. Buah pikiran yang diungkapkan dalam apa? Dalam perkataan. Kalau buah pikiran tidak diungkapkan dalam perkataan bukan logos. Berdasarkan ini ya. Nah, buah pikiran yang diungkapkan dalam perkataan. Nah, begitu Bang Don Juan. Jadi ini ya, sabda, buah pikiran yang diungkapkan dalam perkataan. Ini logos. Jadi gini, itu kan literaturnya. Literatur itu udah pakem Bang Don Juan. Jangan bantah literaturnya, cari jalan lain gitu. Tergantung referensinya, Bang. Tapi yang saya dapat referensinya Abang. Bang, dari tadi aku tanya referensi Abang apa, Bang? Bang Don yang ganteng. Di Bradley Chow.id mengatakan logos itu bahasa Yunani berkata sabda atau pikiran yang diungkapkan dalam perkataan, pertimbangan, nalar atau arti. Ya gitu, Bang. Nggak usah. Kalau tidak dituangkan dalam bentuk perkataan, dia bukan logika, Bang. Logos abang Google. Kata logos itu logika. Abang ingin menyamakan standar kita, sama-sama pakai Google, Bang. Kami pakai Google untuk memudahkan. Iya, ya? Makanya. Nanti beracu. Bentar. Nanti mengacu pada data di KBBI. Firman itu artinya perkataan alias kata, bukan logika. Nah, aku minta ke Bang Don tadi, coba Abang paparkan data Abang. Basicnya Abang mengatakan firman itu ada makna lainnya dalam bahasa Indonesia kita. Di mana datanya? Mungkin Abang punya kamus bahasa Indonesia yang lain atau bagaimana? Silahkan, Bang. Kalau Abang ingin menyamaratakan datanya kita, sama-sama kita pakai Google, wah itu nggak fair, Bang. Kita pakai Google untuk memudahkan, bukan dijadikan sebagai sumber utama. Sumber utama kita dari Google itu kita gunakan sampailah kepada KBBI. Seperti yang dibuka tadi Kang Chan tadi. Begitu loh, Bang. Nah, kalau Abang punya data yang lain, Abang punya pijakan yang lain, Abang punya standar yang lain tentang makna firman dalam bahasa Indonesia kita yang tercinta ini, silahkan Abang buka datanya. Begitu loh, Bang, maksud aku. Silahkan lanjutkan. Oke, ini aku dapat lagi nih. Secara etimologis, Anda tahu etimologis? Tahu kan dibilang etimologis? Anda paham? Iya, tahu, Bang. Lanjut. Apa itu etimologis? Coba, saya ingin tahu aja dulu. Secara bahasa. Iya, secara bahasa. etimologi, secara bahasa. Ya memang bahasa, tapi apa secara spesifiknya? Kenapa jadi kayak etimologis ya? Bang, Ya udahlah, Bang Don Juan. Bang, aku hargai Abang ini ya. Bang, Pak, itu adalah asal kata. Asal kata etimologis. Jadi di sini dikatakan etimologi itu secara bahasa. Iya, secara bahasa. Iya, asal kata itu lebih di situ. Iya, bahasa memang, tapi asal kata. Jadi logika itu berasal dari bahasa Yunani, logos yang berarti kata atau pikiran. Jadi sudah jelas. Anda buka inilah logika arti Yunani, coba buka di Google deh supaya cepat.
Kan sudah dibukakan tadi, Bang. Kenapa muter-muter di situ ya? Langsung buka. Muter-muter terus lo jadinya. Aduh. Buka aja langsung muncul itu. Jadi itu kata atau pikiran. Izin boleh bicara nggak? Silakan. Muter-muter ya. Bang Andi, ya silakan Bang Andi. Gini loh ya. Ketemu lagi kita Bang Andi. Iya kakek. Jadi logos itu yang jelas adalah bahasa Yunani. Logos ada karena ada bahasa Yunani. Logos dikenal orang karena ada Yohanes 1. Ya, Kristen mengenal logos karena ada Yohanes 1 en harke en hologos yang memulai pembukaan Bible Anda. Yang artinya tadi udah benar sih sebenarnya itu buah pikiran. Ya, siapa yang berpikir? Bukan dari sang pencipta, tapi manusia. Jadi buah hasil pikiran mengotak-ngatik manusia ini berdasarkan budaya setempat, terciptalah logos itu. Sebagaimana yang dikenal dengan himne Platonis Yunani. Itu yang pertama ada. Sebelum Yesus lahir, logos sebarang ini udah dipelajari. Udah terkenal di kawasan Yunani, Roma, penyembah pagan Romawi. Anda bisa baca himne Platonis Yunani, kemudian Anda sandingkan dengan Yohanes Pembuka. Jadi kesimpulannya adalah logos itu kata, yakni mitos dan logos. Mitos merupakan suatu kepercayaan yang tidak harus melibatkan fakta ilmiah. Itu logos. Tapi dengan seiring perkembangan manusia udah di zaman modern, kalau diseret-seret masuk akidah keagamaan Kristen, di sanalah dia masukkan logos itu adalah firman, perkataan sang pencipta. Nah, kalau ini perkataan sang pencipta, mari kita bahas apa benar ini Yohanes 1 perkataan sang pencipta, atau apa benar ini hanya buah pikiran manusia yang dihubung-hubungkan. Kira-kira begitu teman-teman. Semoga tidak puas. Iya betul. Betul perkataan menurut Bang Andi. Iya, menurut Bang Andi betul kan? Menurut Bang Andi itu. Jadi logos itu adalah perkataan atau logika pikiran. Nah di situ. Jadi udahlah, nggak usah kita berkutat-kutat di situ lah. Yang lain aja lah. Panjang ini kalau kita hanya bahas yang gimana kalau kita nggak clearkan pada pembahasan itu, nanti abang nih dari tadi loh yang muter-muter Bang Don. Sorry Bang. Kita dari tadi aku minta dari Google semua nih Bang. Sebentar. Bisa dibuka kok. Iya. Kesimpulannya itu adalah perkataan. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pun yang notabene LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menjadikan itu sebagai rujukan. Iya, memang. Kalau bukan nah, kalau bentar Bang, kalau bukan KBBI, Abang pakai Kamus Bahasa Besar apa? Kamus Bahasa Besar Konoha begitu, atau Kamus Besar Bahasa Wakanda begitu? Begini Bang Kosi ya. Akan ketemu Bang, akan berputar-putar terus kita. Begini, aku kasih tahu ya, bahasa itu mengalami perkembangan Bang. Ya, makanya itu terjemahan selalu diperbarui lagi supaya kita bisa lebih paham. Bahasa orang itu masalahnya tuh di situ. Dengan sekarang itu berbeda sekali, apalagi bahasa Ibrani yang zamannya Yesus dengan zaman sekarang tuh jauh. Apalagi sampai dari zamannya Musa itu sudah. Makanya ada antaranya kan kita sepakat Bang dengan KBBI sebagai anak bangsa Indonesia, kita sepakat menjadikan KBBI sebagai rujukan dalam berbahasa. Firman dalam KBBI itu artinya perkataan, kata, sabda, bukan logika. Tentang logika sudah dipaparkan oleh Bang Chan tadi, Bang Handi pun sudah paparkan tadi. Memang udah betul Bang, saya nggak bantah, itu firman itu perkataan, ya. Nah, Kristen juga itu pikiran. Iya. Oke, kalau firman itu perkataan, kenapa Bang katakan itu logika? Coba. Kan logos. Logos itu logika loh. Dari kata logos itu logika. Itu bahasa Yunani. Itu pikiran. Perkataan. Pada mulanya dia adalah firman.
Ketika firman itu abang terjemahkan pikiran alias logika, itu dasarnya apa? Itu aja sih bang. Aku nggak bertele-tele sih. Kalau memang ada datanya dari KBBI, mungkin abang punya KBBI versi tahun berapa, mungkin bolehlah bang didatangkan bang. Itu aja sih, karena aku lihat, aduh, muter-muter kita nih, nggak nyampe-nyampe nih. Ya udahlah, jangan diteruskan lagi. Kalau pusing di situ, putar-putar kita di situ. Ya kan, tapi saya sepakat memang pikiran. Karena abang tidak bisa menjawab itu. Tapi kalau di kami itu juga kita mutar-mutar karena abang nggak bisa menjawab itu. Kamu dalam dasar pijakan abang mengatakan firman dalam bahasa kita itu bermakna logika. Dasar pijakannya abang apa itu loh bang? Karena abang nggak bisa menjawab, akhirnya diskusi mutar-mutar. Jadi diskusi yang mutar-mutar ini disebabkan karena abang yang tidak mampu mendatangkan data abang itu. Makanya saya jelaskan ini dari kata etimologis, itu asal kata loh, itu etimologis, yaitu logos, ya bahasa Yunani-nya. Logos itu logika atau pikiran, ya. Kalau di KBBI itu adalah perkataan. Begitu bang. Aku mau ngomong apa lagi ya? Jadi gitulah ya, kalau bicara ketuhanan kan aku udah bilang lebih banyak ke subjektif. Ya, aku dengan Bang Andi ini udah lama ini diskusi masalah begini, ketuhanan. Bisa kita objektifkan dengan mendatangkan data-data dalam diskusi kita, abang. Kalau abang terus ngotot seperti ini, ya muter-muter ya nggak nyampe jadinya. Makanya aku udah bilang, ini kita kan jatuhnya subjektif. Ya, berdasarkan pandangan Anda, pikiran Anda berbeda dengan saya. Karena ini subjektif. Yang kita mau diskusi ini ya oke, kita bicara pasal-pasal. Yang aku tanyakan tentang firman, bang. Yang mungkin Anda abang kurang menjawab paham dengan subjektivitasnya abang. Makanya abang itu nggak bisa keluar dari situ. Kalau kita membahas secara objektif, nih kata firman dalam KBBI, aku buktikan. Abang buka KBBI sekarang. Kalau abang nggak punya kamusnya, bisa lihat dengan bantuan Google. Di KBBI itu ditulis perkataan, bukan logika. Apalagi nanti sampai firman jadi manusia, apalagi sampai jadi Tuhan. Itu kemana-mana bang, liar jadinya. Kayak ini udah cukup. Jadi firman itu perkataan, logos itu juga perkataan, pemikiran manusia. Tapi kalau ini kita bahas masuk ke teologis, mari kita maju satu langkah. Logos ini siapa yang berpikir, siapa yang kreator. Terus kalau firman ini siapa yang berfirman. Nah, dibawa dari segi kedua agama ini, dibawa ke agama Islam, ya firman itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang berfirman, kan gitu. Nah, kalau ini dibawa ke Kristen, ke Bible, logos itu apa? Yang berpikir, yang berkata ini siapa? Tentu juga mereka arahkan ya Tuhan mereka yang berfirman. Kemudian siapa yang menerima firman, kan ini step by step. Setelah tahu seperti apa, ya dimasukkanlah ke dalam agama keyakinan masing-masing. Sederhana kok sebenarnya ini. Iya, benar, okay? Sederhana Bang Andi. Setuju itu, saya setuju. Nah, kalau di Islam tuh jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Itu yang menyampaikan firman itu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Mulai dari Gua Hira, kemudian selanjutnya sesuai asbabul nusul, berturut-turut dan tidak gedebuk gitu ya, turun. Nah, kalau di Bible seperti apa? Siapa yang berlogos, siapa yang berfirman, yang menerima siapa, dan untuk apa. Nah, kalau mau maju diskusi ya gitu, kira-kira gitu ya teman-teman ya, supaya nggak ada perdebatan cuman masalah ke satu kata. Setuju? Setuju Bang. Nah gitu. Itu Bang Goji, gimana? Siapa sih? Itu Bang Goji. Lanjut. Ya boleh Bang Andi, lanjut boleh. Ya udah terusin aja. Aku ini ada tamu, soalnya saya menetralkan saja gitu loh. Lanjut. Oke, siap Bang Andi. Thank you. Oke, ya udah. Kalau firman itu adalah perkataan Tuhan atau dia berfirman, kepada siapa dia berfirman? Kalau kepada Yesus dia berfirman, kemudian otomatis dia menjadi Tuhan yang disembah oleh umat Kristiani. Bagaimana ketika Tuhan itu berfirman kepada yang lainnya?
contohnya kepada Abram dalam ayat yang aku sebutkan tadi. Apakah Abram juga otomatis jadi Tuhan? Apakah dia disembah juga sama seperti Yesus? Silahkan Bang Don Juan. Ya, jadi gini Bang Kosi ya. Di Islam kan itu perkataan ya kan? Ya, perkataan Allah pada Jibril disampaikan ke Baginda. Ya kan? Di Kristen Yesus ya, dalam hal ini Yesus firman itu adalah pikiran Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi pikiran itu tidak lepas dari dalam diri kita. Dan dia bukan ciptaan. Beda kalau Allah berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, jadilah gelap. Itu ciptaan. Tapi dalam diri Yesus, itu pikiran Allah sendiri. Ya, yang berubah, yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Itu. Jadi Yesus bukan ciptaan dia, bukan. Emang pikiran Allah yang menjelma menjadi manusia. Disitulah kita berbeda di sini. Kita sulit mau Oke Bang, berarti firman itu adalah pikiran Allah yang menjelma menjadi manusia. Oke Bang, bagaimana dengan Kejadian 17 ayat 3 sampai 4? Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Apakah kita bisa memahami Allah berfirman kepadanya itu adalah pikiran Allah lalu menjelma jadi manusia? Kenapa Abang nggak sembah Abram juga? Kenapa hanya nyimpen Yesus? Kalau dalam kondisi di Kejadian itu berbeda, yaitu sama dengan yang di Muslim itu bersabda, ya, bersabda itu ciptaan. Bang, Bang, ini Kejadian loh, bukan aku nggak bawa ayat Al-Quran ini. Enggak, maksud aku kan begini, kan tadi kan kalau Allah berfirman, Allah bersabda kalau di Muslim kan. Kalau yang di Kejadian 1 itu kan Abang, aku enggak bawa. Aku belum bahas tentang agamaku, belum tentang sabda dalam Al-Quran, dalam hadis belum. Ini kan dalam kitab Alkitab, dalam Alkitab yang Abang pegang, dalam Bible yang Abang pegang. Yohanes tadi Abang pegang Yohanes tentang ada firman. Aku pegang Kejadian 17 3 sampai 4. Ini firman juga. Abang mengatakan firman itu adalah pikiran Allah, ya, kemudian menjelma menjadi manusia dalam tubuh Yesus. Boleh nggak aku katakan dalam firman Allah ini Kejadian 17 3 sampai 4, firman Allah yang menjelma jadi manusia dalam tubuhnya Abram. Kenapa Yesus yang Abang sembah, Abram nggak Abang sembah? Kenapa Bang? Di Kejadian dengan di Yohanes berbeda Bang konteksnya. Berbeda ya. Kalau kami ya tolong dihargai. Saya juga menghargai Anda. Ini mentok lagi nih. Udah. Berbeda. Gini Bang John. Iya, ya. Kalau di Kejadian konteksnya berbeda. Itu di situ penciptaan. Begitu. Jadi gini, berbeda. Untuk yang dimaksud dengan kata berpikir itu sebenarnya patutnya kepada makhluk yang berpikir. Kalau sang pencipta itu tidak ada istilah-istilah dalam Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berpikir. Karena berpikir itu hanya makhluk. Kalau konotasinya diarahkan kepada sang pencipta berpikir, enggak elok dalam istilah Islam itu. Tapi yang di sana itu Allah itu berfirman, gitu ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa firman ini yang ingin dicapai? Firman itu ada berbentuk kata-kata, ada rangkaian kata-kata, ada kalimatnya, itu perintah yang ingin dicapai menunjukkan kekuasaan sang pencipta itu. Jadi kalau konotasi arti berpikir itu biasanya dibawa ke makhluk hidup di muka bumi ini ciptaan Tuhan. Begitu juga di dalam Bible Anda itu di Kejadian 1 misalnya, pada mulanya Elohim berfirman, Beresit bara Elohim. Berfirman dia. Kemudian bagaimana Bunda Maria hamil misalnya Bang Don. Iya, itu Bapak yang berfirman di surga. Kemudian Gabriel membawa firman itu ke Maria, sampaikan. Salam Maria. Apa yang dibawa Gabriel ke Maria? Bukan Yesus yang dibawa. Bang Don, ini harus diketahui ya. Bukan Yesus yang dibawa Gabriel menemui Maria, tapi firman. Firman itu isinya apa? Perintah. Apa isi perintahnya? Ingin supaya Bunda Maria hamil, menunjukkan kekuasaannya.
Gitu ya. Sekali lagi Bang Don, mudah-mudahan ini paham ya. Yang dibawa Gabriel menemui Maria adalah bukan Yesus, tapi firman yang berbentuk kata, perintah. Isi perintah itu menunjukkan kekuasaan Sang Pencipta. Bunda Maria hamil tanpa seorang ayah. Ini terjadi loh. Nah, setelah hamil Bunda Maria, barulah mulai terbentuk nanti asal usul daripada Yesus. Berbentuk alaka dulu, belintah dan seterusnya. Lahir di dunia, Yesus jadi. Sekali lagi saya ulang, yang dibawa Gabriel menemui Maria bukan Yesus. Kira-kira gitu Bang Don. Iya, benar. Saya setuju Bang Andi. Yang dibawa oleh Gabriel kepada Bunda Maria itulah firman, perintah. Setuju kan? Saya setuju itu. Terus pada saat Maria mengandung itu dari Roh Allah. Ya, Roh Allah. Bukan perbuatan manusia secara biologis. Itu Roh Allah yang masuk ke dalam rahim Maria. Itu maksudnya, Bang. Tapi memang perintah ke malaikat itu adalah perintah, itu firman. Ya. Tapi yang masuk ke dalam rahimnya Maria itu Roh Allah di situ. Yaitu firman itu. Firman kan pada saat penciptaan, ada saat ini pada saat penyampaian firman, perintah. sekarang firman jadi roh, Bang. Jadi sekarang gini firman dulu. jadi roh lagi. Tadi pikiran, sekarang jadi roh. Yang mana lah nih Abang? Taruh saya kelarin dulu. Saya kelarin dulu ya. Begini, ada lagi kekeliruan nih, mohon maaf Bang Don, saya koreksi. Bedakan antara roh Tuhanmu dengan roh dari Tuhan. Gitu ya. Bedakan antara dia sendiri atau dari dia. Yang ada di dalam kandungan Maria itu bukan Tuhan yang masuk, bukan Bapak yang masuk, tapi kekuasaan atau perintah Bapak yang masuk. Bedakan, ada kata dari loh, dari Roh Kudus, gitu ya. Nah, setelah terbentuk kandungan, dilahirkan, jadilah Yesus. Jadi semua perkataan Sang Pencipta itu kalau sudah menjadi sesuatu itu ciptaan. Apapun itu, termasuk isi kandungan Maria, termasuk Adam. Tidak ada yang keluar dari Sang Pencipta itu, Sang Pencipta itu sendiri kalau sudah menjadi sesuatu. Sudah menjadi matahari, Sang Pencipta bukan matahari. Sudah dikandung Maria, yang dikandung Maria bukan Sang Pencipta. Sederhana kok ini, cuman teman kita Kristen ini ingin Yesus ini adalah mempunyai keilahian karena tidak punya ayah biologis, cuman ini aja kok. Tapi alhamdulillah sudah 1777 orang saya sadarkan Bang Don dalam hal ini dengan bahasa yang sederhana. Kira-kira begitu. Ya, Bang Don tanggapinya dengan ini ya, apa namanya, data gitu, jangan dengan asumsi atau mental block gitu. Ya, kita sapa dulu Bang Ras RX. Selamat siang, Muslim apa Kristen? Shalom, saya Kristen. Oh, Kristen juga ya. Ya, silakan lanjut. Oke, silakan Pak Don ditanggapi. Boleh nggak saya menjelaskan tentang Tuhan Yesus? Sebentar, itu Bang Don mau menanggapi. Silakan Pak Don. Ya, jadi gini Bang. Roh yang ada dalam diri kita, dalam diri manusia berbeda dengan roh yang ada di dalam kandungan Maria. Yaitu adalah roh ilahi. Itu berbeda di situ kita. Ya. Kalau kita ini kan roh ciptaan, tapi di dalam kandungan Maria itu ada roh ilahi. Makanya dia 100% Allah, 100% manusia. Begitu ya, tubuh fisiknya dia manusia tapi roh Allah. Bawakan ayatnya Bang, bawakan ayatnya itu roh ilahi 100% manusia 100% Tuhan. Coba Abang di ayat mana itu Bang? Coba aku mau tahu. Ini saya baca ya. Di Kolose ya. 100% manusia 100% Tuhan. Tidak disebutkan itu roh ilahi ya, coba Bang. Tidak disebutkan secara 100%, itu secara ini saja ya, tidak secara eksplisit dituliskan 100% manusia 100% ilahi. Tapi ada ayat yang merujuk ya. Di Kolose 2 ayat 9
ialah Maria mengandung Yesus yang melaluinya akan tinggal di seluruh kepenuhan kealahan secara jasmania di Kolose 2 ayat 9. Dari Roh Kudus Maria mengandung putra Bapa yang kekal, kemanusiaan yang ditarik dari dirinya Kolose sendiri. 2 ayat 9. Bentar Bang. Kolose 2 ayat 9. Kesulitan bertanya tidak? Ya, surat Paulus. ya kan? Di Kisah Para Rasul 10 ayat 38 juga. Yesus mewahyukan Allah dengan kuasa Roh Kudus. Enggak, Pak. Sebentar, Pak. Jangan ke surat-surat Paulus, Pak. Tadi apa namanya? Yang tertulis di Perjanjian Baru ini yang tertulis di Alkitab ini, kita rujukannya saya di Alkitab. Nggak bisa bilang ada Paulus ini rekaan Paulus atau enggak. Terlepas dari Anda mengatakan Paulus itu nabi palsu atau gimana. Shalom, boleh saya menjelaskan, meluruskan Bang Don? Oke, silakan. Kita diskusi. Tadi kan Bang Don bilang kalau Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Dan kalau menurut iman Kristen memang itu betul. Tetapi secara di Alkitab itu tidak tertulis. Ya. Tetapi saya mempunyai ayat, silakan boleh dibuka Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 boleh dibuka dan dibaca. Silakan. Tadi saya udah bacakan itu. Itu. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itulah, firman yang bersama Allah itu yang menjadi manusia. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, itulah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan pertanyaan begini kan, kenapa Tuhan Yesus itu, bukannya dia Tuhan, kenapa dia makan, kenapa dia minum, kenapa dia merasa lapar, kenapa dia tidur, kenapa dia bisa mati di atas kayu salib? Itulah yang ingin saya jelaskan. Tuhan Yesus adalah firman. Dia menjadi manusia, ya. Jadi tubuhnya di dunia itu adalah manusia. Jadi yang makan, yang lapar itu adalah tubuh manusianya, bukan rohnya, bukan roh dari Tuhan Yesus itu, gitu. Jadi yang makan, yang minum, yang mati itu adalah tubuhnya, karena dia berbentuk manusia. Tentu manusia itu butuh makan, butuh minum, betul, ya kan? Nah, itulah yang butuh makan, butuh minum itu tubuh manusianya, bukan Tuhannya. Kalau Tuhan ngapain dia makan, gitu. Ya udah, jadi Yesus yang kau sembah itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Singkat pada jelas. Tadi kau bilang dia makan. Iya. Tadi kau bilang dia makan, dia berak. Iya, karena itu adalah tubuh manusianya, bukan rohnya. Kamu tahu manusia, tubuhnya manusianya. Iya, rohnya tubuhnya Tuhan. Manusia, rohnya Tuhan. Nah, itu. Nah, tubuh manusianya di mana ayatnya itu? Di Bible di mana ayatnya itu? Tubuhnya manusia, rohnya adalah Tuhan. Di mana di Bible? Kan itu sudah tercatat, pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Nah, itu manusia itu. Firman. Oi, Abang, firman itu apa dalam bahasa Indonesia? Firman itu apa? Ini ya, secara simpel, firman itu seperti perkataan, perbuatan. Bukan seperti, memang perkataan, enggak, bukan perbuatan. Kalau dalam Islam itu tambah lagi. Tadi Don Juan bilang akal pikiran, sekarang kau datang lagi bawa perbuatan. Nah. Sorry ya Bang Don, itu pikiran memang Tuhan itu kalau secara dipikir memang tidak bisa berpikir. Firman itu artinya apa? Nah, firman itu perkataan. Singkat dan jelas itu perkataan. Firman itu perkataan. Ketika firman adalah perkataan.
bagaimana dengan firman Allah dalam ayat yang lainnya? Ketika dia berfirman kepada Ibrahim atau Abram, apakah dia juga dikatakan ruhnya adalah ruh ketuhanan? Tunggu. Seperti saya berbicara ini kepada Tunggu, oke, aku tunggu. Saya berbicara ini kan saya mengeluarkan suara. Kozi. Nah, ini saya mengeluarkan kata-kata. Jadi Allah berfirman kepada Abraham. Itu Allah mengeluarkan kata-katanya, kalimatnya kepada Abraham. Tetapi kalimat itu, firman itu telah menjadi manusia dan dinamakan Yesus. Jadi tidak ada lagi tuh Allah berfirman kepada ini, Allah berfirman kepada ini, tidak ada. Karena firman itu telah menjadi manusia di dalam firman Yesus. Allah itu berarti firman Allah yang menjadi manusia itu ada dalam Ibrahim juga, dalam Abram juga, begitu? Tidak. Allah berfirman kepada Abraham, sudah cukup firman itu saja. Allah berkata, dia cuma berbicara. Tetapi firman itu yang sejatinya firman itu berubah menjadi Yesus dalam diri Yesus. Firman itu berubah jadi masuk ke dalam diri Abraham, begitu? Tidak, contoh saya berbicara kepada Bang Kozi. Apakah diriku ada di dalam Bang Kozi? Tidak kan? Jadi saya cuma berbicara kepada Bang Kozi. Tetapi Allah itu berfirman, firman itu sudah menjadi manusia di dalam tubuh Yesus. Kenapa bisa ada? Ya? Firman Allah itu sudah menjadi manusia dalam tubuh Yesus. Berarti ketika Allah berfirman kepada Abram, maka tubuh Yesus, manusianya Yesus itu masuk dalam tubuh Abram, begitu? Tidak, karena waktu itu Tuhan Yesus belum turun ke dunia. Ya, pada waktu Abraham Tuhan Yesus belum turun ke dunia. Jadi Abraham waktu itu belum mengenal Tuhan Yesus. Berarti di zamannya Abraham belum ada Tuhan Yesus? Belum, karena belum turun ke dunia. Abraham belum mengenal Yesus, Abraham belum melihat Yesus. Tuhanmu belum. Berarti Tuhan Yesus itu di zaman Nabi Ibrahim, zaman Abraham nggak disembah oleh Abraham, Yesus itu? Enggak, Abraham menyembah namanya Yahweh. Kalau dalam bahasa Ibrani Yahweh. Pada waktu itu nama Yesus belum ada. Semua orang belum mengetahui nama Yesus. Bagaimana kau bilang belum ada? Kalian bilang Yesus itu Alfa dan Omega. Iya. Dia awal dan dia yang terakhir. Kau paham ke Alfa dan Omega itu apa? Iya, abang begini ya. Pada waktu zaman Abraham mengenal namanya Yahweh. Belum mengenal nama Yesus. Nama Yesus itu baru muncul setelah. Abang Ras yang ganteng, coba dibuka open mind ya, jangan open BO, open mind. Ya. Kalau dia itu Alfa dan Omega, berarti di zaman Nabi Ibrahim itu dia sudah ada. Berarti Nabi Ibrahim itu menyembah Yesus. Kalau memang dia Alfa dan Omega. Kalau secara konteks memang sebenarnya memang Abraham menyembah Tuhan Yesus, tetapi Abraham belum mengenal yang namanya Yesus. Ya, nama Yesus secara belum ada pada waktu Abraham menyembah Yesus, belum mengenal Yesus. Berarti kau bilang Abraham tidak mengenal Tuhannya, begitu? Aduh, jahat kali kau ini, Bang. Ya, begini. Abraham itu mengenal Yahweh, nama Yahweh, belum ada nama Yesus. Abraham belum mengenal Yesus. Abraham belum melihat Allah. Abraham belum melihat Tuhan yang turun menjadi manusia. Tuhan yang turun menjadi manusia itu namanya Yesus. Nah, itu. Berarti Abram, kau tuduh Abram itu menyembah sesuatu yang dia tidak kenal, begitu? Seperti ini, abang melihat Allah tidak? Sebentar, aku tanya kau. Nanti kau tanya aku tentang agamaku bebas. Aku jawab, kau kasih kau dalil dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma ulama, dari qiyas. Aku kasih kau. Kau jawab dulu pertanyaanku. Kau tuduh Nabi Ibrahim atau Abram itu menyembah Tuhan yang dia belum kenal, begitu? Nabi Ibrahim menyembah yang namanya Yahweh. Oke. Terus Yesus kemana dia? Yesus belum turun ke dunia dan belum menampakkan diri kepada Abraham.
Oke, berarti Abraham menyembah Yahweh dan dia tidak mengenal Yesus. Dia mengenal Yahweh tapi belum mengenal nama Yesus. Abang tahu tidak nama? Oke, dia mengenal. Oke, tahu. Sebentar. Dia Iya. mengenal Yahweh, tapi dia belum mengenal Yesus. Begitu. Iya, belum mengenal Yesus. Oke, berarti Yesus waktu itu bukan Tuhan. Abang, Yesus adalah Yahweh itu sendiri, tetapi nama Yesus baru muncul setelah itu perjanjian baru, di kitab perjanjian baru. Oke, baru muncul setelah perjanjian baru. Berarti di zaman Abraham dia tidak menyembah Yesus karena dia nggak mengenal Yesus, begitu? Iya. Sudah. Terus kenapa kalian sembah Yesus? Kenapa kalian tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham? Begini, Abang, ya Abraham itu menyembah Yahweh. Belum ada namanya Yesus. Menyembah Yahweh. Belum. Nah, Yahweh itu sendiri turun menjadi manusia, ya, dan menamakan dirinya adalah Yesus. Nah, Yahweh, sebentar. Yahweh turun menjadi manusia bernama Yesus. Di ayat apa itu? Di Injilmu. Coba kau sebutkan. Di Bibelmu. Yahweh menjelma menjadi manusia di surat apa dalam Bibelmu? Coba kau sebutkan ke aku. Begini Abang ya. Coba kalau dalam bahasa Ibrani ya, Allah, Yahweh, ya Allah. Sebentar. Allah itu Yahweh adalah Yahweh. menjelma menjadi manusia dalam kitabmu di mana? Surat apa? Allah itu adalah Yahweh. Tetapi kita mentranslatekan ke bahasa Indonesia menjadi Allah. Kalau Abang Islam itu bacanya Allah. Ya? Kau jangan bikin aku emosi ya. Allah itu bukan bahasa Indonesia. Kau bilang Allah itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ngaco kau. Iya, Yahweh berubah. Memang Allah itu Yahweh bahasa berubah Arab, menjadi tetapi manusia. kalau Yahweh ditranslatekan ke menjelma. bahasa Indonesia itu menjadi kita bacanya itu Allah, A-L-L-A. Ya, itu namanya Gabrul. Dalam bahasa Ibrani itu Yahweh. Bentar. Kau pakai kata Allah, Allah itu Tuhan yang kami sembah. Kau nggak sembah Allah kau. Iya, ya? makanya Jangan kau bawa saya tidak menyebut Allah. Saya menyebutnya sebagai Allah. Sebentar. Jangan kau bawa agama Islam sebagaimana kesalahan LAI menerjemahkan Tuhan kalian menjadi Allah. Karena mayoritas Muslim di Indonesia sehingga kau bawa kata Allah. Allah itu adalah kata, ya, nama untuk Tuhan yang disembah oleh orang-orang Islam, itu, bukan Abang. untuk orang-orang Islam. Makanya, kenapa LAI menerjemahkan menjadi Allah, bukan Yahweh? Dalam Bibelmu. Nah, itu juga yang saya bingung. Kenapa bukan Yahweh? Kenapa menjadi Allah? Kan itu membuat bingung. Yahweh, kau yang bilang Yahweh berubah. Nabi Ibrahim menyembah Yahweh. Yahweh berubah menjadi manusia. Di mana dalam Bibelmu dibilang begitu? Ayat berapa? Coba kau sebutkan ke aku. Abang baca Yohanes 1 ayat 1. Itu kan tertulis E-A-L-L-A-H. Kan? Kalau dibaca itu menjadi Allah. Tapi sebenarnya Yahweh. Yohanes 1, sebentar. Yohanes 1 ayat 1, sebentar. Nah, Yohanes 1 ayat 1. En harke en hologos, kai hologos en protonteos, kai teos en hologos. Nggak ada kata Allah situ, bro. Dari mana lo ambil kata Allah di situ? Ya itu juga saya bingung. Kenapa LAI menerjemahkan kalau kata Yahweh bingung, menjadi Allah? Kalau kau bingung, jangan kau diskusi sama aku. Tambah bingung kau nggak bisa bawakan datamu. Kau berputar-putar terus, kau bingung. Harusnya kau hilangkan dulu kebingunganmu. Minum Bodrex yang banyak, biar hilang bingungmu. Kalau kau sudah hilang bingungmu, kau belajar dengan baik. Ya, kau baca Alkitab Bibelmu itu, baru kau diskusi. Begini saya bacakan pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Yahweh dan firman itu adalah Yahweh. Pada mulanya bersama-sama dengan Yahweh. Segala sesuatu jadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan. Dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Ini ya bro, dengerin dulu ya. Terang manusia. Anda mungkin ini baru. Saya tidak mau bilang Allah. Entar dulu ya. Stop dulu ya. Anda ini sebenarnya Kristen, mohon maaf ya, Anda ini di persimpangan. Tidak ada konsep para nabi itu, ya, Elohim atau Yehovah atau Anda singkat Yahweh itu menjadi manusia. Nggak ada konsep para nabi itu. Yang jelas, yang kau sebut itu menciptakan manusia, bukan menjadi manusia. Jadi konsep para nabi nggak ada. Kalau Anda pakai ini,
Anda akan ditabok pemilik kitab. Satu ya. Nah, kedua, Anda sudah mengakui bahwa LAI itu keliru. Jadi serba salah Anda ini. Harus benar-benar berdiri di atas plagiat. Baru Anda bisa menjadi Kristen. Saya maunya itu Kristen seperti Anda ini, jadilah Kristen yang Yunani. Karena Bible Anda berbahasa Yunani gitu loh. Kenapa sih kalian ini nggak mau beryunani aja? Bangga dong sama kitab sucimu itu yang berbahasa Yunani. Nggak usah ke Yahudi-Yahudian, nggak usah ke Islam-Islaman. Percuma Emang nggak bisa mandiri apa ya? Saya tanya dulu kepada Anda. Kita bisa baca dulu, tapi kita tidak mengerti isi konteksnya. Anda nggak bisa mandiri, kenapa? Kenapa nggak mau mandiri berbahasa Yunani? Kenapa? Malu? Gitu. Kenapa bro? Maaf, saya tidak bisa bahasa Yunani ya. Dan saya lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia supaya semua orang bisa mengerti. Kalau kita berbahasa bahasa yang lain, itu orang pasti akan bingung. Bahasa Indonesia itu dari sumbernya dari mana? Dari bahasa apa? Itu artinya kata, perkataan. Kau bangga pakai bahasa Indonesia. Kau ngomong bangga tapi kau tidak praktekkan, adekku. Kau kalau di Jakarta ini ketemu sama aku ajak kau ke time zone, beneran. Ku ajak kau ke time zone. Ke time zone kita. Ustaz Dio, Bang Handi lagi ngomong. Yang di bawah yang 5 juta penonton silahkan di follow Ustadz Dio agar bisa open cam. Yang di bawah silahkan di follow biar. Jadi gini Ras, ya Ras, Bang lanjut aja Bang, aku mau minum dulu. Bahasa Indonesia itu tidak ujuk-ujuk datang, itu kan terjemahan. Original teks Bible itu kan Yunani gitu loh. Apa kamu Ras sudah yakin terjemahan itu benar adanya semua? Tidak ada kesalahan terjemah, yakin? Ras, dijawab dulu sebentar. Saya yakin. Oke, kita lihat kepada Yohanes 1 dulu ya. Di situ ada kata theos, gitu ya. Iya. Paham ada kata theos di sana? Iya. Oke. Menurut kamu itu theos kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris tahu artinya apa? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu silakan dijawab. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu God. Oke. Oh. Nah, kalau God diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Kalau God keterjemahan bahasa Indonesia itu bisa menjadi banyak arti. Jadi Tuhan atau dewa. Oke, Tuhan atau dewa. Kalau theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Apa? Menurut kamu? Sorry ya, saya nggak tahu bahasa Yunani, jadi saya bertanya. Saya ulang kembali ya. Kalau Yunani theos ini diterjemahkan ke bahasa Inggris God, gitu ya. God diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tuhan atau dewa. Kalau theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia mestinya juga Tuhan atau dewa. Kekeliruan terjemahan di sana, kenapa menjadi Allah gitu? Paham sampai sini? Oh, iya. Paham? Iya. Nah, kalau sudah paham, kenapa Tuhan dan Allah itu beda makna? Tuhan itu bukan nama, Allah itu nama sembahan. Tuhan kalau itu begini saya ganti aja. Dengarkan dulu. Allah di dalam Alkitab itu menjadi Yahweh. Kagak ada, kagak begitu-begituan. Nggak usah ke Yahweh-Yahwehan dulu. Ini kita bahas Yohanes 1. Yohanes 1 nggak ada Yahweh. Di situ theos. Ya itu bahasa Yunaninya. Selamat siang. Ntar dulu Pak, mau selamat siang. Kita dengar kok. Jadi kata theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Tuhan. Gitu loh. Kenapa menjadi Allah coba? Nah inilah kegabrulan LAI menerjemah. Saya pengen jujur lah, karena Allah itu adalah proper name, nama Sang Pencipta. Buka KBBI. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi Allah itu nama. Nah Kristen ini Main lagi Pak. apa sih ini orang ini? Jadi Kristen ini sebenarnya perlu diedukasi lah teman-teman. Banyak kok yang nggak ngerti, setelah kita edukasi, oh begitu ya. Itu ya rahasia, mudah-mudahan kau nggak ngerti, mudah-mudahan kau ngerti lah. Satu kata loh, ini belum yang lain loh, belum sampulnya, belum yang lain gitu ya. Baru satu kata loh saya edukasi. Gitu loh Ras, ngerti sampai sini Ras? Iya. Saya juga mengakui bahwa LAI memang salah menerjemahkan. Saya dulu baca memang Allah menjadi Allah. Saya bingung kenapa jadi Bukan Allah. itu masalahnya, theos ini Tuhan, udah.
Nah, Iya. begini aja saya tanya Saya kau. mengakui kesalahan LAI menulis Ya. kata Allah di dalam Alkitab. Saya Ya juga sekarang menjadi kalau bingung, gitu saya jadi ada ayat. orang nanya nih, Ras kau kan Kristen nih. Ada yang nanya, Nah. nama Tuhanmu siapa? Kau jawab apa? Ya, Yesus. Ya udah Yesus, bukan Allah kan? Udah. Yesus adalah nama. Ya udah, jadi nama Tuhanmu Yesus. Nggak usah lagi menyebut-nyebut nama lain. Kalau ada anak kecil nanya kamu, misalnya kamu punya anak, Pak, nama Tuhan kita siapa? Yesus. Lalu dapat lagi cucumu nanti, kakek, nama Tuhan kita siapa? Yesus. Oh deh, jangan ragu gitu loh. Bangga dong menuhankan Yesus. Oke, setuju? Memang Tuhan Yesus. Iya, kamu harus bangga. Itu nggak usah lagi sebut-sebut sembahan Yudaisme, nggak usah lagi menyebut yang disembah umat Islam. Deal sampai sini? Tetapi kita harus Ah, tahu ada lagi asal tetapinya usulnya nggak mau deal. dulu. Gak mau nyerah dia Bang Andi. Kalau udah deal Tuhanmu Yesus ya udah. Masih lagi muter-muter lagi, masih lagi buat lagi. Memang. Oten. Woi Oten, Ras, kutanya sama kau Ras ya. Ya, kamu bisa nggak membedakan dengan kurios dengan teos? Bisa nggak? Enggak. Ya udahlah, nggak usah lah kau diskusi, kesian aku nih kau dibal-bali Bang Andi nanti kau sini. Iya, Bapak, Nggak tahu, kesian kan kurios diajarin, nggak Bang. tahu, teos nggak tahu. Jadi gimana lagi kamu mau belajar diskusi di sini? Kalau betul-betul mau diskusi, ya udah manut sama Profesor Handi nih. Ngerti nggak kamu? Silakan Bang Andi. Enggak juga sih, kan gitu aja sih edukasi. Kalau saya itu maunya teman-teman Kristen ya, bangga dong menyebut Tuhanmu Yesus. Ya, yang menciptakan alam semesta, Yesus. Yang menciptakan manusia, Yesus. Yesus Maha Kuasa, Yesus. Yesus Maha Tahu, Yesus. Maha Mendengar, Yesus, gitu loh. Ah, tapi resiko pembuktiannya bagaimana? Nah, Tuhannya teman Kristen itu Yesus. Giliran dia buktikan, dia mengais-ngais Tuhannya umat Islam yang disembah Yudaisme. Giliran membuktikan. Tapi yang disembah adalah Yesus. Giliran membuktikan apakah Yesus Maha Pencipta, lari kemana-mana. Kalau nggak ke Islam-Islaman ya ke Yahudian. Karena memang sulit dibuktikan Yesus itu Maha Mencipta, Maha Mendengar, Maha Kuasa. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang pernah ada di muka bumi. Ini yang problem, bro. Oke, sebentar sampai sebentar, sini. Bang Andi, gantian Bang Andi. Ya, dari monggo. Ya, sekarang gini aku ya. Ini yang polemik ya, kata Allah itu berasal dari mana? Sebenarnya itu kalau kita runut lagi ke belakang, itu dari bahasa Semitik loh. Hah? Bahasa Semitik, dengar dulu sebentar. Tadi kan saya udah dengar lagi Bang Andi. Sekarang ini dari Kristen ya, dari saya nih ya. Nama Allah itu terdiri dari al dan ilah. Artinya ilahi yang satu. Kata Allah berasal dari kata Semitik merujuk kepada putranya Nabi Nuh, yaitu Sem. Ya, bahasa Semitik. Ada lu ngarang-ngarang aja. Dengar dulu Bang, sebentar. Tadi Bang Andi ngomong saya dengar, ya kan? Gantian dong. Ya, kita harus menerima juga pendapat orang lah. Ya, jadi tapi kita udah paham endingnya bakal nggak kena. Maaf dan bahasa Ibrani. Jadi kata lain dalam bahasa Ibrani yang berasal dari bahasa Semitik yaitu Elohim. Tahu nggak bahasa Semitik? Don, kamu ngerti nggak bahasa Semitik? Sebentar Bang, sebentar nanti enggak, kamu bilang dari bahasa Semitik. Saya mau tanya sama kamu, bahasa Semitik itu bahasa apa? Kita diskusi Bang, diam dulu, kita diskusi. Enggak, kamu buat narasi yang salah, Bro. Benar, dengar dulu nanti Anda diskusi pakai asumsi, narasimu liar. Gimana orang mau terima diskusi kayak gitu? Asumsimu terlalu kali. Anda yang mau didengar gimana? Enggak, kamu asumsi. Narasi, saya diam, kita diam. Sekarang giliran kamu begini, Don, kamu berbicara nggak ngerti kamu apa yang kau bicarakan, itu namanya mabuk. Jadi dengar kamu dulu, bicara tapi nggak ngerti kamu apa yang kau bicarakan, kamu mabuk namanya. Ini diskusi atau berdebat? Coba kamu tengok di kamus LAI, coba kamu kamu tengok kamus di KBBI, apakah Allah itu bahasa Semitik? Ayo tengok. Kamu nggak jujur, bro. Sebentar, kita sapa dulu yang baru naik, Bang Bang Odo. Selamat siang. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan, Bang? Itu di roomnya Raja Debat tuh. Ada yang menafsirkan Al-Quran mengarah ke penghujatan tuh. Ya direkam aja. Minta tolong lah. Rekam aja.
Assalamualaikum Bang Handi. Oh, ada yang bisa proses. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi Bang Mau simak-simak aja dulu. Saya kesel banget tuh liatnya. Ya. Ya, di bawah tap layar ya. Ya, turunin aja turunin. Ya, sip. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong Bang Hadi kasihkan pencerahan tentang orang-orang yang penghujat di Komal Islam Komal Kristen Bang Hadi. Janganlah. Janganlah suka menghujat. Risikonya parah loh. Kita diskusi. Bukan kepadon. Kalau Pak King ini dari dulu teman kita, enggak. Bukan itu maksudnya. Ya, makanya. Saya belum selesai ngomong. Gantian Bang Andi dari tadi terus nih. Jadi kan udah semitik, udah nangkep tadi semitik apa sih? Tidak ada juga asal kata ini memang semitik loh. Kata Allah itu sudah ada sebelum lahirnya. Gini caranya gini Bang Don. Coba tengok di KBBI dulu kata Allah itu dari mana? Bahasa dari semitik atau dari mana? Itu burunya. Sebentar Bang Handi mau ngomong, silakan Bang Handi. Bang Handi terus nih dari tadi Bang Handi terus. Gantian dong Bang Handi. Habis ini Pak Don. Supaya ada pintu masuknya ya. Janji ya, silakan. Kalau kata Allah itu memang ada sebelum semua ada, iya. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segalanya. Sembahan para nabi ya Allah gitu. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bahasa semitik ala bahasa serumpun. Memang serumpun itu Ibru dengan Al-Quran, bahasa Arab. Semua dibaca dari kanan ke kiri. Yang tidak serumpun itu, yang tidak semitik itu Yunani. Dia dari kiri ke kanan. Itu pertama. Kedua, kata Allah itu memang udah dikenal. Tapi tidak ada satupun sembahan diberi nama Allah begitu. Nah kalau Kristen ingin merujuk kemana-mana, lebih baik yang sudah ada rujukannya. Jangan ke liturgi yang tidak tertulis. Apa itu? Kalau Kristen ingin belajarlah kepada yang sudah dibuatkan 867 tahun 867 Masehi atau 900-an Masehi. Apa itu? Kitabul Muqaddas atau Al-Munjid. Itu Kristen yang membuat kamus itu. Dan ada Kristen yang membuat itu namanya Muqaddas, Bible berbahasa Arab. Apa itu Allah di sana? Allah itu nama, ismu, nama. Gitu ya. Jadi, kalau ingin ada teman kita di Indonesia ingin ke Arab-Araban ya silakan, tapi ikuti prosedur yang ada di sana. Allah itu nama. Persoalannya setelah sampai di Indonesia, ini jadi gabrul Bang. Menjadi apa? Bukan lagi nama tapi generik. Gitu loh. Bukan proper name lagi sampai di Indonesia. Makanya banyak Kristen saya ketawain gitu loh, kasihan. Allah kamu siapa ya? Yesus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Gitu loh, bukan begitu pertanyaannya. Tuhan kamu itu siapa? Bukan Allah kamu itu siapa? Ini banyak sekali kekeliruan. Jangan menyebut padamu Allah-Allah lain. Nah, tapi udah diganti tuh 2023. Jangan menyebut apa? Ilah-ilah lain, sembahan-sembahan lain gitu. Itulah Bang Don. Jadi di sini lebih baik edukasi mana proper name, mana generic name, mana jabatan, mana yang menjabat. Presiden Jokowi itu ya, presiden adalah jabatan, yang menjabat presiden adalah Jokowi, gitu loh. Tuhan itu adalah sembahan. Nama Tuhan umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan itu sembahan. Nama Tuhan Kristen adalah Yesus. Jadi nama Tuhan Anda Yesus, nama Tuhan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hilangkan kata Allah di sana. Nanti kau bingung sendiri, menjadi bulan-bulanan umat Islam. Kira-kira begitu. Mungkin. Oke, Bang, gantian ya. Sekarang ya. Jadi gini sebentar, saudaraku. Sebentar, Pak Don, sebentar, Pak. Kita sapa dulu. Bang John, ini Muslim apa Kristen? Selamat siang. Bang John. Abang John. Bang John. Ya. Muslim apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ya, lanjut. Bang Stanley, Muslim juga ya. Assalamualaikum, Bang Stanley. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini Bang ya. Penggunaan terjemahan memakai kata Allah ya. Itu sebenarnya itu Allah itu masuk ke bahasa serapan loh. Kalau diterjemahan ke bahasa Indonesia itu bahasa serapan. Kita harus tahu dulu apa itu bahasa serapan. Bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia yang memperkaya kaidah-kaidah istilah-istilah bahasa Indonesia. Ya. Jadi pada zaman Belanda menerjemahkan Bible itu dari bahasa Inggris ya ke bahasa Belanda ke bahasa Indonesia itu kan menggunakan pendekatan bahasa Melayu. Ya, jadi banyak bahasa Arab ya pada zaman-zaman dulu yang masuk diserap ke bahasa Indonesia. Ya termasuklah bahasa Allah supaya orang bisa paham siapa itu Allah ya sesembahan. Begitu makanya masuk kata Allah itu dan sampai sekarang memang tidak dirubah. Itu tetap karena bahasa kan sudah berkembang sekarang. Ya terjemahan juga sudah semakin ada lagi terjemahan baru kan dan sekarang sudah diakui Yesus Kristus bukan kenaikan Isa Al-Masih lagi. Ya, nanti memang oke lah kalau bahasa Allah itu ya kita menghargai saudara Muslim karena Allah itu kan proper name ya. Jadi kita menghargai juga. Tapi kalau bicara asal usul kata Allah itu bahasa Semitik, ya bahasa Semitik itu yaitu ya bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu Semitik, ya. Jadi kalau bahasa Ibrani-nya Allah itu dia Elohim, Elyon, Eloah. Gitu. Oke, cukup. Boleh. Jangan panjang. Taruh dulu. Sebelum habis ini Stanley. Silakan. Iya, Don, gini Don. Kalau itu kata Allah bahasa Semitik, memang yang disembah para nabi kamu udah jelasin. Yang disembah para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ya Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Allah itu bahasa Arab, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya. Jadi untuk itu Bang Don, lebih baik carilah Kristen yang mempunyai jati diri, itu aja kok saya minta. Jangan ke Yahudian, jangan ke Islaman. Saya itu maunya Kristen yang ada di Indonesia ini sama dengan Kristen yang ada di luar negeri. Ya memang Bang, gitu ya. Taruh dulu Bang. Ke Yahudian. Iya, nggak bisa anda ke Yahudian. Kristen bukan berasal dari Taruh dulu Bang John. Kristen itu nggak berasal dari Yahudi, tapi berasal dari Antioquia. Iya, makanya kita nggak Yahudian enggak. Ya udah kalau begitu dipersingkat saja. Saya udah banyak loh edukasi orang nggak mau lagi menyebut kata Allah. Iya Bang Andi, Tuhan saya Yesus kok. Udah selesai. Siapa yang menciptakan alam semesta? Yesus. Udah gitu loh. Ya nggak usah menyebut-nyebut lagi Elohim, nggak usah menyebut-nyebut lagi Allah begitu. Kagak ada kan original teks Bible Anda itu akar kata Allah di sana nggak ada, nggak ditemuin. Kagak ditemukan di original teks Bible Anda itu akar kata Allah nggak ada. Kalau nggak ada ya sudah. Nah kalau berdasar penerjemahan zaman dulu, ya itu kan dibantu oleh para ulama kami juga supaya Anda ini menyembah Allah. Tapi seiring waktu kagak ngeyel semua. Ya dihapuslah oleh LAI sebagian. Saya yakin Bang Don, kalau LAI menerjemahkan jujur, kemudian dia rilis buku itu kagak laku. Serius, kagak laku. Sampulnya misalnya Biblos, gitu ya. Di sana terjemahnya Yohanes 1 pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Tuhan. Logos itu adalah Tuhan. Clear kan terjemahannya? Clear itu kalau ke Indonesiaan. Tapi kenapa ada kata Allah yang nebeng? Ini kok gabrul banget gitu loh. Kenapa mesti Allah gitu? Nah makanya Kristen luar negeri itu, terutama si CP yang Kristen Indonesia banyak mengagumi, si CP itu mengatakan Kristen di Indonesia itu bidat. Bidat kenapa? Karena memakai sembahan umat Islam. Nah mulai detik ini jadilah Kristen yang baik, punya jati diri, punya ciri khas, mandiri dan harga diri. Ya, Theos Anda itu atau Tuhan Anda itu adalah Yesus. Nggak usah menyebut-nyebut lagi istilah-istilah Islam supaya nggak ambigu. Terima kasih. Oke Bang, saya boleh tambahkan sedikit Bang Don. Jadi Bang Don tadi Bang Don menguraikan tentang bahasa Semitik. Nah bahasa Semitik yang dimaksud tadi itu untuk generic name. Jadi generic name untuk gelar
sang pencipta, orang Ibrani mengatakan Eloha. Bahasa Aramaiknya Elaha. Bahasa Arabnya itu ilahi atau ilah atau rob. Itu untuk generic name. Nah, untuk proper name-nya bahasa Ibrani itu Yod He Vav He. Sedangkan orang Ibrani atau orang Israel sendiri tidak mau menyebut itu karena diatur dalam Torah. Makanya menggantikan dengan Hashem, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, atau Adonai Hashem, Adonai Ehad. Jadi yang dimaksud tadi bahasa Semitik itu untuk gelar, bukan untuk proper name. Yang jadi masalah di sini, di saat kata Allah yang adalah proper name yang setara dengan Yod He Vav He yang disembah oleh umat Israel sana, dipasang oleh LAI menjadi generic name. Jadi unsur-unsur yang mengandung ilahi, contoh malaikat-malaikat, ada unsur ilahi di sana. Contoh Mikael, ada L-nya, L itu ilahi. Mikael, Gabriel, untuk nabi-nabi, Yehezkiel, Daniel. Akhirnya nabi-nabi dan juga malaikat mendapat gelar Allah dalam lembaga kitab Indonesia. Musa disebut Allah dalam Keluaran 7 ayat 1. Malaikat disebut Allah dalam Mazmur 42 ayat 1 dan 6. Itu yang tidak diterima. Seandainya Allah itu dipasang oleh LAI ke Alkitab dan setara dengan yang namanya yang maha kuasa, maha besar Allah, mungkin tidak separah ini kita protes. Yang jadi masalah, Allah itu yang adalah proper name sesembahannya kami umat muslim, dipakai di LAI menjadi generic name dan ditempel kepada banyak tempat, termasuk kepada para utusan dan juga para malaikat, karena mereka punya gelar Elohim. Malaikat punya gelar Elohim. Dari mana Elohimnya? Ada unsur LL di belakangnya. Gabriel, Mikael, nabi-nabi juga, Daniel, Israel, Mikael. Nah, akhirnya jika Elohim itu diterjemahkan menjadi Allah, jadilah Allah Musa. Baca Keluaran 7 ayat 1. Musa diangkat menjadi Allah dan Firaun menjadi nabi. Itu yang kami protes. Kenapa sampai tidak boleh menggunakan diksi atau lafaz alif lam lam ha itu di sembarang tempat. Seandainya LAI menggunakan untuk Sang Maha Pencipta yang Maha Besar Allah, itu mungkin kita protes tidak sekeras ini. Yang jadi masalah itu dipasang untuk di salah tempat, dipasang jadi generic name. Akhirnya Musa punya gelar Allah, malaikat-malaikat punya gelar Allah. Jadi seakan-akan wibawahnya alif lam lam ha ini jadi rusak gara-gara itu. Begitu Bang Don. Terima kasih. Oke, saya ya. Karena judulnya apakah Yesus Tuhan? Nah, ini sekarang kita bahas. Jadi Allah sudah mengerti, Bang John, ya sudah mengerti. Sekarang kita masuk kepada fokus apakah Yesus itu Tuhan atau Tuhan. Nah, di sini harus diperjelas. Terima kasih. Silakan Bang Don. Selesaikan masalah Yesus ini. Tadi kan udah kita bahas itu ya. Aku pendahuluannya itu aku udah mengatakan ya. Kalau bicara ketuhanan ya, bicara tentang Tritunggal, ya itu jatuhnya kita subjektif. Jadi sedangkan ini saja kita sudah berbeda ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita subjektif itu kita cari jadi objektif. Iya kan? Ya karena subjektif kan itu kan berbeda pandangan. Ya, kita makanya agamamu agamaku. Kita menghargai pandangan Anda ya, pemikiran Anda, keyakinan Anda. Ya jadi tadi kita sudah bahas tadi Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Itu kalau kita mau ini lagi nggak selesai, Bang, panjang. Makanya aku ingatkan dari awal tadi. Kalau mau bicara, sekarang masalahnya gini Bang Don. Yang kau tuhankan itu manusianya atau yang mananya gitu. Jelaskan. Jangan lari-lari kemana-mana. Yesus itu yang kau tuhankan manusianya atau yang mananya yang kau tuhankan. Biar kelar dulu, selesai. Jangan Tuhan menjadi Tuhan kurios, menjadi Theos. Nah itu harus kelarkan dulu. Yang mana Theos, yang mana kurios. Biar jelas ceritanya. Yang Anda iman ini yang mana yang benar. Sebentar Bang, ini kita mutar-mutar lagi nih dari awal lagi. Tadi kan kita sudah bahas itu di awal itu, saya mengatakan itu. Sampai kata firman itu apa itu, firman perkataan atau pikiran atau logika. Kan kita berdebat di situ, kita mutar-mutar tadi. Makanya saya lebih menganjurkan gini Bang, kalau diskusi itu kita nggak mutar-mutar ya. Abang aja yang mutar Bang, abang aja yang mutar, aku nggak mutar-mutar. Abang aja yang mutar-mutar, jangan bilang kita. Gitu. Jadi saya sarankan kita diskusi yang ayat-ayat di Alkitab yang membingungkan, yang kalian biasa salah tafsir gitu kan.
lebih baik mengarah ke situ. Saya lebih suka di situ. Saya ini dengan Bandi udah dari dulu kita bicara ketuhanan itu terus sampai gaya bahasanya Bang Itu kan Andi. dari tadi sudah dibahas. Itu judulnya itu Bang Don. Abang selesaikan ini. Sekarang apakah Yesus Tuhan? Nah, coba. Itu lagi Yesus kan Tuhan jadinya atau kan. Tuhan? Itu subjektif kan jadinya. Itu nggak bisa ketemu itu Bang. Sampai kiamat juga Anda nggak bisa paham karena Subjektif gimana Anda ini? Saya Itu kasih sudah tahu objektif ya. lah. Yesus mengatakan aku Tuhan, bukan Tuhan. Mana ada katanya aku Tuhan? Itu sudah objektif bahwasanya Yesus mengatakan aku adalah Tuhan. Gini, Bukan Tuhan Tuhan. itu tidak, saya kasih contoh begini saja ya. Tuhan itu tidak mau mengaku-ngaku mau Itu disembah bohong, kepada ada cerita ciptaannya. begitu. Kamu akal-akalan Tapi kamu itu Don. Tapi kita Mana ciptaan Tuhan nggak mau ngaku-ngaku. Ada saja kamu tuh nggak ngaku-ngaku. Kau pikir Tuhan itu pembohong? Kau Nanti Don ada jangan pendapat akal-akali saya kau Don. menjawab Mana pula nih. Tuhan nggak ngaku-ngaku? Ya Tuhan yang mengaku lah, aku adalah Tuhan. Gimana kau Don? Maksudnya Jangan lah sini Don. Kau pikir kami ini anak jemaat gereja? Santai aja, jangan tergoncang begitu. Enggak, masalahnya kamu ngakal-ngakali Tuhan. Tuhan itu ngaku ya, aku adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Sekarang mau tanya sama kamu, apakah Yesus itu bisa ngaku adalah aku Tuhan, pencipta langit dan bumi? Mana? Saya Begitu. kasih tahu ya, Tuhan itu tidak mau minta kepada umatnya untuk disembah. Minta ya Tuhan itu yang menyatakan dirinya, John. Kita Aduh, tahu Don, siapa Don. yang harus kita sembah. Begitu maksudnya. Kok nggak ada ya Tuhan Iblis itu bukan yang di perjanjian minta lama itu disembah. bahwasannya Tuhan itu disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kakandaku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari tahun Baik, baru baik. sampai sekarang belum hilang-hilang mabukmu Don. Udahlah, jangan teror sampai sekarang Don. Coba. Ini kamu harus sadar sekarang, jangan gila mabuk-mabuk kamu teler terus. Coba sekarang ayo tanya sama kau. Mana pengakuan bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan langit dan bumi? Mana ada? Teman-teman, aku izin pamit ya, teman-teman. Oh ya Bang Kozi ya. Terima kasih Mas. Ya pusing aku nih, aku minum bodrek dulu lah sama Don Juan nih, dia muter-muter, dia klaim pula kita yang muter-muter, dia sendiri muter, dibilangnya kita yang muter. Abang muter Don, kau muter sendiri Don. Bang Super Mario naik aja Bang, gantian Bang sama aku Bang. Bang Udahlah, Super Mario. pergi aja lah, minum dulu lah biar ini tidur siang dulu kali atau apa. Sabar. Pergi aja. Sabar nak Don, sabar nak. Sabar. Apa sih ribut-ribut apa? Kenapa? Iya, gini kan Bang, aku kan udah bilang. Halo, assalamualaikum. Tuhanan itu Baik. sampai kiamat nggak ketemu. Karena kita Saya tadi kok diturunin, kenapa host? Sepertinya saya mengenali suara Anda. Kenapa saya diturunin host? Oh, iya silakan lanjut. Yang serius dong. Baik, ini gimana Bang Don? Gimana? Coba. Jadi Saya ini terangkan dulu Bang Don ya, gini ya. Gini aku dulu. Kan, Problem aku tunggu Bang Don, tunggu. bertanya itu Begini Anda Bang Bulu Ketek, tidak begini gini, Bang Bulu ada Ketek. orang Si Don begini. bilang bahwasannya itu Satu-satu Bang Don. Tidak mau, Bang tidak Hudan mau dulu. mengakui Bang Don, Yesus sebentar. itu Bang Tuhan. Hudan dulu. Baik, Bang Hudan dulu Bang Don. Sebentar Bang Iya. Don. Bang Hudan dulu ya. Mohon maaf. Saya jawab, woy. Iya. Baik Bang Don. Luar biasa sekali. Silahkan Bang Hudan, nanti saya kasih waktu untuk Bang Don. Silahkan. Si Don bilang Tuhan itu nggak berani ngaku-ngaku, nggak mau ngaku-ngaku sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa benar itu Bang Don? Apa Bang Bulu Ketek? Baik, sebentar dulu Pak Don. Jadi pembahasannya sebentar Pak Don. Jadi menurut narasi saudara saya tentang yang barusan dibicarakan, jadi Pak Don ingin yang seperti apa gitu? Yang saya dengar tadi ingin pembahasan yang lain atau apa ya? Ini gini Bang ya. Ini Iya, baik. Bang Hudeng. Oke teman-teman, sekian dulu karena berubah topik. Nanti saya lanjut pada part kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.